Om Swastiastu. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya pada kegiatan kelima, yaitu kelainan pada darah. Sebelumnya, mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Francisca Yunita Sembung, NIM 1813041014, kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun tujuan pada kegiatan kali ini yaitu memahami terjadinya kelainan pada darah, faktor penyebab, dan cara penanggulangannya. Lalu ada alat dan bahan. Yang pertama, buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber lain yang relevan. Yang nomor 2, informasi dari narasumber. Nomor 3, bacaan dari majalah, surat kabar, atau internet. Prosedur atau petunjuk pelaksanaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang kalian dapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Soal nomor 1, apakah ini disebut dengan anemia? Jadi di sini saya sudah menampilkan gambar darah orang normal dan anemia. Jadi apa itu anemia? Jadi anemia disebut juga kurang darah adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau hemoglobin itu di bawah ambang batas normal. Sel darah merah mengandung hemoglobin yang memungkinkan mereka mengangkut oksigen dari jantung yang diperoleh dari paru-paru dan kemudian mengantarkannya ke seluruh bagian tubuh. Anemia adalah penyakit darah yang sering ditemukan. Beberapa anemia memiliki penyakit dasarnya. Anemia bisa diklasifikasikan berdasarkan bentuk atau morfologi sel darah merah, etiologi yang mendasari, dan penampakan klinis. Penyebab anemia yang paling mendasar adalah perdarahan yang berlebihan, rusaknya sel darah merah secara berlebihan, hemolisis atau kekurangan pembentukan sel darah merah. Nomor 2, uraikanlah macam-macam penyakit anemia. Yang pertama, anemia karena kehilangan darah. Anemia ini terjadi karena jika kadar sel darah merah sangat rendah, maka akan berakibat pada peredaran darah yang berlebihan, kekurangan zat besi, ataupun kekurangan vitamin B12. Pada anemia yang cukup parah, penderita ini akan terlihat pucat, mudah lelah, dan sering sesak napas. Yang kedua ada anemia aplastik. Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah, salah satunya sel darah merah, seperti itu. Yang ketiga ada anemia megaloblastik, adalah kurangnya sel darah merah dalam tubuh akibat sumsum tulang menghasilkan sel darah merah yang belum matang dengan struktur abnormal berukuran terlalu besar. Lalu yang keempat ada anemia hemolitik, jadi penyakit kurang darah akibat penghancuran sel darah merah lebih cepat dibandingkan pembentukannya. Penyebabnya adalah faktor keturunan sehingga eritosit ini sangat rapuh dan mudah pecah. Sewaktu eritosit ini melalui kapiler, terutama melewati limpa, seperti itu. Anemia hemolitik ini juga ada beberapa jenisnya. Di dalamnya yang pertama ada spherositosis herediter. Jadi ini kelainan sel darah merah atau eritrosit. Gangguan ini disebut disebabkan oleh mutasi pada gen yang berkaitan dengan protein membran yang memungkinkan eritrosit berubah bentuk, seperti itu. Lalu ada anemia bulan sabit. Anemia bulan sabit ini mungkin kita sering dengar. Jadi bentuknya yang awalnya dia itu cakram, dia berubah bentuk menjadi eritrosit menjadi bulan sabit. Hal ini diakibatkan oleh mutasi gen dan biasanya diturunkan oleh keluarga atau keturunan genetik. Lalu yang ketiga, satu selanjutnya ada yang namanya anemia Chloe atau thalassemia. Thalassemia ini juga termasuk salah satu jenis anemia yang diturunkan dalam keluarga, sama seperti anemia bulan sabit. Thalassemia ini terjadi saat tubuh membuat bentuk hemoglobin yang tidak normal. Lalu ada erythroblastosis fetalis. Ini akibat dari kondisi kelainan darah yang dialami baru lahir, yang mana terjadi perbedaan golongan darah antara ibu dan si anak, seperti itu. Nomor 3, analisislah faktor penyebab dari masing-masing jenis anemia. Yang pertama, anemia karena kehilangan darah. Jadi anemia kehilangan darah dalam 1-3 hari
tubuh dengan cepat mengganti plasma darah yang hilang, tetapi karena konsentrasi eritrositnya masih rendah, maka pergantian plasma darah terjadi sangat lama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi jika pada anemia cukup parah, penderita itu akan terlihat pucat, mudah lemah, mudah lelah, letih, lesu, dan sering sesak napas. Lalu ada anemia aplastik. Sumsum tulang mengalami keadaan aplasia yang berarti fungsi sumsum tulang tersebut berkurang. Misalnya terjadi pada seseorang yang terpapar pada penyiraman sinar gamma atau ledakan bom nuklir, pengobatan yang menggunakan sinar X yang berlebihan, zat kimia, dan obat-obatan tertentu. Anemia aplastik dapat diturunkan dari orang tua, namun bisa juga terjadi akibat infeksi, efek samping obat-obatan, penyakit autoimun, terapi radiasi pada kanker, serta paparan zat beracun. Kondisi ini umumnya diatasi dengan pemberian antibiotik dan antivirus jika terdapat infeksi, transfusi darah, transplantasi sumsum tulang, ataupun pemberian obat penekan daya tahan tubuh. Lanjutnya ada anemia megaloblastik. Jadi anemia megaloblastik ini ada dua kondisi umum penyebab anemia ini, yaitu defisiensi vitamin B12 atau kobalamin dan vitamin B9 atau asam folat. Kedua vitamin ini merupakan komponen penting untuk memproduksi sel darah merah yang sehat. Jadi kurangnya sel darah merah dalam tubuh akibat sumsum tulang ini menghasilkan sel darah merah yang belum matang dengan struktur abnormal dan berukuran terlalu besar. Karena terlalu besar ukurannya sehingga dia menyumbat di dalam kapiler-kapiler darah seperti itu. Selanjutnya ada anemia hemolitik. Jadi penyakit ini kurang darah akibat penghancuran sel darah merah lebih cepat dibandingkan pembentukannya. Seperti penjelasan nomor 2 tadi. Nah, anemia hemolitik ini ada stefrositosis herediter. Ini kelainan sel darah merah atau eritrosit. Gangguan tersebut disebabkan oleh mutasi gen yang berkaitan dengan protein membran yang memungkinkan eritrosit berubah bentuk. Eritrositnya sangat kecil dan bentuknya lebih spherosis dari bentuk pin konkav, sehingga sel ini mudah pecah sewaktu melewati kapiler limpa, seperti itu. Selanjutnya ada anemia bulan sabit. Jadi anemia bulan sabit ini disebabkan oleh konsentrasi oksigen yang rendah dan Hb akan mengkristal dan mengendap. Anemia sel sabit ini atau bulan sabit ini dalam klasifikasinya anemia karena keturunan. Jenis ini disebabkan oleh kerusakan genetik pada gen pembentuk hemoglobin dalam darah. Sehingga ini merupakan anemia keturunan atau genetik. Selanjutnya ada thalassemia atau anemia Chloe. Sel-sel ini tidak mampu membentuk rantai polipeptida alfa dan beta dalam jumlah yang mencukupi untuk membentuk hemoglobin. Jadi sintesis hemoglobin sangat tertekan, seperti itu. Lalu ada erythroblastosis fetalis. Protein membran difungsional mengganggu kemampuan sel untuk bergerak fleksibel dari arteri ke kapiler yang lebih kecil. Perbedaan ini juga membuat sel darah merah lebih mudah pecah. Sel dengan protein difungsional ini terdegradasi di limpa. Kekurangan eritrosit ini menyebabkan anemia hemolitik. Nomor 4, korelasikanlah faktor penyebab anemia dengan pencegahannya. Yang pertama, makan asupan tinggi zat besi. Dengan mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi secara terus-menerus, maka akan mencegah anemia. Karena tubuh yang kekurangan zat besi itu akan rentan mengalami yang namanya anemia. Beberapa makanan yang kaya zat besi diantaranya seperti daging, ayam tanpa lemak, sayuran berwarna hijau tua, dan kacang-kacang yang itu efektif untuk mencegah yang namanya anemia. Karena jika kita bahas sebelumnya itu anemia itu disebabkan oleh kekurangan zat besi. Yang kedua, tingkatkan konsumsi vitamin C. Vitamin C ini dapat membantu penyerapan zat besi agar lebih optimal. Selain mengonsumsi asupan tinggi zat besi, orang yang rentan mengalami anemia juga perlu makan makanan kaya vitamin C. Beberapa buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung kandungan vitamin C tinggi diantaranya jeruk, stroberi, sampai brokoli. Yang ketiga, makan asupan kaya vitamin B12 dan folat. Selain zat besi, tubuh juga membutuhkan vitamin B12 dan folat untuk memproduksi sel darah merah. Sebagai salah satu
Satu, cara mencegah penyakit anemia. Konsumsi makanan kaya vitamin B12 dan folat itu sangat efektif dalam mencegah anemia ini. Jadi makanan tinggi vitamin B12 diantaranya ada daging sapi, ayam, hati, ikan, kerang, susu, telur, sereal, dan biji-bijian, kacang-kacangan. Sedangkan makanan tinggi asam folat diantaranya adalah bayam, brokoli, asparagus, pisang, sampai dengan jeruk. Selanjutnya, penuhi pola makan gizi seimbang. Menjaga pola makan gizi seimbang ini bisa dilakukan dengan menjaga gaya hidup sehat, termasuk cara mencegah penyakit anemia. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, menghindari minuman teh dan kopi. Teh, kopi adalah beberapa asupan yang banyak mengandung kafein. Minuman dan makanan tersebut dapat membuat tubuh lebih susah menyerap zat besi. Jadi, bisa disarankan untuk tidak mengonsumsi kopi dan teh secara berlebihan karena dapat menghambat proses penyerapan zat besi. Selanjutnya, mengatasi kehilangan darah atau anemia tersebut dengan mengkonsultasikannya ke dokter. Seperti itu. Nomor 5, bagaimana cara mengobati anemia? Yang pertama, untuk kasus anemia akibat kekurangan zat besi, kita dapat mengobatinya dengan mengonsumsi makanan ataupun suplemen zat besi. Yang kedua, anemia pada masa kehamilan. Kondisi ini ditangani dengan pemberian suplemen zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Lalu yang ketiga, anemia diakibatkan oleh perdarahan. Kondisi ini diobati dengan menghentikan pendarahan. Bila diperlukan, dokter juga akan memberikan suplemen zat besi atau transfusi darah. Yang keempat, anemia aplastik. Pengobatan adalah dengan transfusi darah untuk meningkatkan jumlah sel darah merah atau transplantasi sumsum tulang. Karena di sumsum tulang itu akan memproduksi yang namanya eritrosit atau sel darah merah. Nomor 5, anemia hemolistik. Pengobatan dengan menghentikan konsumsi obat yang memicu anemia hemolitik, mengobati infeksi, mengonsumsi obat-obatan imunosupresan atau pengangkatan limpa. Yang keenam, anemia akibat penyakit kronis. Kondisi ini diatasi dengan mengobati penyakit yang mendasari. Pada kondisi tertentu diperlukan transfusi darah dan suntik hormon eritropoietin untuk meningkatkan produksi sel darah merah. Yang ketujuh, anemia sel sabit. Kondisi ini ditangani dengan suplemen zat besi dan asam folat, cangkok susum tulang, dan pemberian kemoterapi seperti hidroksiurea. Dalam kondisi tertentu, dokter akan memberikan obat pereda nyeri dan antibiotik. Lalu, yang terakhir ada thalassemia. Ini dalam menelangi thalassemia ini, dokter akan melakukan transfusi darah, pemberian suplemen asam folat, pengangkatan limpa, dan cangkok susum tulang. Nomor 6, apa yang dimaksud dengan leukemia? Apa yang menyebabkan leukemia? Di dalam PPT saya sudah saya tampilkan mengenai darah orang normal dengan orang yang terkena leukemia. Leukemia adalah kanker darah dan sumsum tulang. Secara sederhana, kanker ini didefinisikan sebagai pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Kanker ini bisa berkembang di mana saja di tubuh. Pada leukemia, pertumbuhan sel abnormal yang cepat dan tidak terkendali ini terjadi di sumsum tulang. Sumsum tulang ini adalah salah satu pembentuk dari eritrosit sendiri. Seperti itu. Seperti kebanyakan kanker, penyebabnya pasti leukemia ini tidak diketahui. Yang jelas adalah bagaimana perkembangannya. Tubuh ini memproduksi sel darah yang berbeda dari sumsum tulang, bagian lunak dari tulang. Sel darah ini diproduksi oleh sel induk, sementara sel darah merah bertanggung jawab untuk membawa oksigen ke jenis sel lain. Komponen penting dari fungsinya, sel darah putih bertindak sebagai tentara. Mereka adalah garis pertahanan tubuh dan karena merupakan bagian dari sistem kekebalan.
Nomor 7, apakah penyakit ini dapat disembuhkan? Jika dapat, bagaimana caranya? Penyakit leukemia dapat disembuhkan. Berapa cara pengobatan dapat dilakukan? Yang pertama, kemoterapi. Kemoterapi ini saya sudah tampilkan gambarnya di bawah, yaitu metode pengobatan dengan penggunaan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Obatnya dapat berbentuk tablet atau disuntik ataupun diinfus. Lalu ada yang namanya terapi imun atau imunoterapi, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Jenis obat yang digunakan misalnya interferon. Nomor 3, terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contohnya jenis obat yang bisa digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinib. Lalu yang keempat, ada radioterapi, yaitu metode pengobatan untuk menghancurkan dan menghentikan pertumbuhan sel kanker dengan menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi. Yang terakhir, ada transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat. Nomor 8, bagaimanakah gejala-gejala seseorang yang berpenyakit thalassemia? Yang pertama, anemia. Ciri utama yang pertama adalah anemia. Hampir seluruh pengidap thalassemia, terutama yang berada di tingkat sedang ataupun parah, akan menunjukkan ciri-ciri yang menyerupai anemia. Tingkat keparahan anemia pun bermacam-macam, mulai dari yang ringan sampai sedang dan berat. Biasanya orang-orang yang menderita thalassemia minor hanya akan mengalami anemia ringan. Sementara itu, orang-orang yang dengan thalassemia mayor akan menunjukkan ciri-ciri anemia yang lebih berat. Tanda-tanda tersebut biasanya mulai terlihat pada saat bayi berumur atau berusia 2 tahun. Gejala-gejala anemia parah akan dirasakan oleh thalassemia yang berat ataupun sedang, seperti kulit dan wajah terlihat pucat, pusing, nafsu makan turun, tubuh sering terasa lelah, sesak nafas, urin berwarna gelap, detak jantung tidak beraturan, kuku terlihat rapuh, peradangan atau sariawan di lidah. Selanjutnya, terlalu banyak zat besi di dalam tubuh. Ciri lain umum yang ditemukan pada penderita penyakit thalassemia adalah tingginya kadar zat besi di dalam tubuh. Kondisi ini sering terjadi karena banyaknya sel darah merah yang pecah dan tubuh yang berusaha meningkatkan jumlah besi yang diserap usus. Belum lagi ada efek tambahan zat besi yang biasanya diterima melalui proses transfusi darah untuk mengatasi si thalassemia tersebut. Kelebihan zat besi di dalam tubuh dapat mempengaruhi kesehatan limpa, jantung, dan hati, serta mengakibatkan gejala-gejala berikut ini, yaitu kelelahan luar biasa, nyeri sendi, sakit perut, detak jantung tidak beraturan, gairah seks menurun, menstruasi tidak teratur, kadar gula dalam darah tinggi, ataupun jaundice, kulit dan bagian putih bola mata menguning. Selanjutnya adalah masalah tulang. Masalah tulang yang muncul pada tulang termasuk juga salah satu ciri dari penyakit thalassemia. Kondisi ini umum disebabkan karena sumsum tulang berusaha memproduksi sel darah merah lebih banyak. Oleh karena itu, terkadang penderita thalassemia memiliki beberapa bagian tulang dengan bentuk yang tidak wajar. Ciri-ciri ini dapat dilihat dari tulang wajah dan tulang tengkorak. Selain itu, pertambahan sumsum tulang berlebih juga dapat berpengaruh pada kekuatan tulang. Penderita tulang cenderung memiliki tulang yang rapuh dan mudah patah. Maka itu penderita juga lebih rentan terkena salah satu komplikasi thalassemia berupa osteoporosis. Pertumbuhan terganggu. Ciri-ciri juga banyak ditemui pada pengidap thalassemia adalah terganggunya tumbuh kembang. Penderita thalassemia cenderung memiliki postur yang lebih pendek. Kondisi ini disebabkan oleh anemia berat, terutama pada pasien yang sudah berada di tingkat parah. Penumpukan zat besi berlebih yang disebutkan sebelumnya juga dapat mempengaruhi organ-organ vital dalam tubuh seseorang, seperti jantung, hati, kelenjar pituitari, atau kelenjar pituitari itu adalah organ yang memproduksi hormon pertumbuhan. Sehingga jika hormon ini terhambat, maka orang thalassemia akan lebih cepat
lama untuk tumbuh dan berkembang. 9. Bagaimana cara mengatasi thalassemia tersebut? Yang pertama, transfusi sel darah merah. Transfusi sel darah merah adalah pengobatan utama untuk orang yang memiliki thalassemia sedang ataupun berat. Perawatan ini dapat meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat dengan hemoglobin yang normal. Selama transfusi darah, jarum digunakan untuk menyisipkan intravena ke salah satu pembuluh darah hingga darah yang sehat masuk ke dalam tubuh. Biasanya prosedur ini memakan waktu sebanyak 1-4 jam. Yang kedua, terapi kelasi zat besi. Hemoglobin dalam sel darah merah merupakan protein yang kaya zat besi. Melalui transfusi secara teratur, zat besi dalam darah akan menumpuk pada organ-organ tertentu, seperti hati, jantung, organ tubuh lain. Kondisi ini disebut dengan kelebihan zat besi atau iron overload. Untuk mencegah kerusakan ini, biasanya disarankan akan menggunakan terapi kelasi zat besi untuk membuang kelebihan zat besi dari tubuh. 2 obat utama yang digunakan dalam terapi kelasi besi untuk thalassemia adalah deferoxamine adalah obat thalassemia dalam bentuk cair yang diberikan perlahan-lahan di bawah kulit. Biasanya memompa portabel kecil yang digunakan semalaman. Pengobatan ini membutuhkan waktu dan sedikit menyakitkan. Efek samping obat ini pada penderita thalassemia adalah gangguan penglihatan dan pendengaran. Lalu ada Deferoxirox adalah pil yang diminum 1 kali sehari. Efek samping obat thalassemia ini adalah sakit kepala, mual, perut tidak nyaman, muntah, diare, nyeri sendi, dan kelelahan. Yang ketiga ada suplemen asam folat. Asam folat merupakan salah satu jenis vitamin B yang berperan dalam pembentukan sel darah merah yang sehat. Maka dari itu disarankan untuk merekomendasikan suplemen asam folat selain melakukan pengobatan transfusi darah ataupun terapi kelasi zat besi. Yang keempat, transplantasi darah dan sumsum tulang. Pengobatan untuk thalassemia ini juga sebenarnya telah dikembangkan melalui tahap pengujian. Transplantasi darah dan sel induk sumsum dilakukan untuk mengganti sel induk yang rusak dengan yang sehat dari pendonor. Sel induk atau sel punca adalah sel-sel ini dalam sumsum tulang berperan dalam produksi sel darah merah dan jenis sel-sel darah lainnya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video hasil pengamatan saya mengenai kelainan pada darah. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian tadi. Terima kasih.